Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita santai aja ya teman-teman. Nah, dengan santai aku bakal ngejelasin atau mempresentasikan tentang deduksi digital slow homes di era modern. Terus konten ya teman-teman, dan di video kali ini aku bakal mengedukasi kalian tentang gimana sih slow homes di era media sosial itu sekarang tuh. Oke, lanjut. Observasi vs melihat. Holmes pernah bilang, kau melihat tapi kau tidak mengamati. Perbedaannya sangat jelas. Yang berarti di dunia digital kita sering menggulir atau nge-scroll tanpa benar-benar membaca konteksnya. Kayak contoh, kita tuh tahu gitu. Ini dalam konteks digital world ya, atau dunia digital lah, atau dunia maya ya. Nah, jadi ibarat kata begini, kita udah ngelihat berita dan kita langsung menyimpulkan lah berita itu benar gitu, padahal belum tentu benar, bahkan dari media yang terkenal sekalipun, kayak dari ya berita-berita terkenal di Indonesia lah, contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa itu deduksi digital? Deduksi digital itu bukan tentang hack atau meretas ya teman-teman, tapi ini tentang logik. Nah, bisa dibilang setiap interaksi di internet meninggalkan jejak. Jadi kalau misalnya kalian komen, upload, share video dan lain sebagainya, itu tuh meninggalkan jejak. Bahkan ada orang follow kita ACC, kita follow di ACC pun itu meninggalkan jejak. Nah, biasanya jejak-jejak tersebut itu fakta yang bisa dikumpulin ya teman-teman. Itu jejak yang bisa dikumpulin semua lah. Lanjut. Deduksi ada seni menghubungkan fakta-fakta tersebut dan membangun narasi yang logis. Jadi setelah fakta-fakta, kalau misalnya ada dia follow siapa, ini siapa, atau ada gambarnya seperti apa dan sebagainya, itu tuh bisa dihubung-hubungin. Habis dihubungkan kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini seperti ini secara logis ya teman-teman. Lanjut. Nah, data adalah jejak kaki. Di media sosial, TKP atau tempat kejadian perkara adalah profil pengguna ya teman-teman. Contoh satu, metadata. Waktu posting, lokasi, kalau on, dan perangkat yang digunakan itu bisa jadi bukti atau apa ya namanya? Ya bukti TKP lah di situ. Yang kedua, konten visual. Kayak misalnya dari foto nih, ada foto, terus tuh kita foto sebuah makanan. Nah, di situ ada refleksi mata, ada bayangan matahari, dan arsitektur latar belakang tuh bagaimana gitu. Di fotonya di mana, mataharinya bagaimana, refleksinya bagaimana, kita sebenarnya bisa tahu lokasinya gitu dari situ. Dan yang terakhir, pola bahasa atau linguistik pattern. Jadi yang bisa disebut dialog, tipenya bagaimana, topik apa aja yang sering dibahas. Nah, itu tuh punya pola bahasa yang kelihatan banget lah di situ tuh kayak gimana gitu. Yang bisa membongkar, wah orang ini sebenarnya seperti ini nih, dari daerah, misalnya dari daerah Jawa Barat atau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kadang-kadang ya setahu saya itu beda-beda pola bahasanya gitu walaupun pakai bahasa Indonesia. Lanjut. Di sini ada contoh studi kasus sederhana ya teman-teman. Contohnya seseorang memposting fotokopi dengan caption pagi yang cerah di Jakarta, contoh di Instagram gitu ya, ada foto gitu. Kita lihat foto nih, bayangan kopi, bukan disclaimer ya, sebelumnya ini bukan fotokopi yang toko fotokopi ya, ini tuh kopi yang ada di kafe ya, kopi yang ada di kafe. Sorry, jadi gini, analisis foto, bayangan kopi jatuh ke kiri, bayangannya matahari terbit dari timur. Jika bayangan ke kiri, matahari di kanan,
ini berarti orang tersebut menghadap ke utara. Cek peta kafe di Jakarta yang menghadap ke utara. Nah, kalian harusnya bisa tahu kemungkinan kafenya itu apa. Jadi lokasi spesifik dapat dipersempit dari foto yang diposting di situ gitu. Itu contohnya aja, salah satunya. Lanjut. Oke, ini ada itu ya. Ada tema tentang OSINT juga, OSINT Open Source Intelligence sebagai alat utama Sherlock Holmes modern, atau ini tema bonus aja ya. Alat OSINT itu bisa disebut alat lah, atau sebuah tools untuk menginvestigasi secara modern di dunia digital lah. Nah, jadi ini beberapa cara untuk OSINT itu. Pertama ada Google Doc, kayak menggunakan site atau file type atau yang lain-lain lah, kan bisa cari di Google sendiri gimana caranya menggunakan Google Docs ya. Lanjut, nah di situ juga ada RIS atau Reverse Image Search untuk mencari asal usul sebuah gambar, biasanya itu menggunakan metadata. Nah, terakhir cross platform analysis. Jadi misalkan nemu username Abi 221 misal. Nah, Abi 221 ini bisa aja ada di Instagram, bisa aja ada kemungkinan lain di LinkedIn ada, di GitHub ada, di Twitter ada gitu. Bisa sama, bisa beda dikit, misal ada underscore-nya 1, 2 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa melakukan hal seperti itu, ada beberapa etika dan tanggung jawab yang harus kalian lakukan juga. Ada istilah quote yang bisa dibilang with great power comes great responsibility, yang artinya kita punya kekuatan besar, berarti kita juga harus bertanggung jawab yang besar juga gitu. Nah, deduksi digital bisa jadi alat untuk melindungi diri dari penipuan, scam, atau fraud. Verifikasi berita hoax sebenarnya bisa, tapi ada satu hal yang gak boleh kalian lakukan, yaitu doxing, menyebarkan data pribadi untuk tujuan jahat. Nah, itu gak boleh, walaupun sepowerful itu ya teman-teman. Gunakan komponen ini untuk kebenaran, bukan untuk mengganggu privasi orang lain. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya adalah dunia digital penuh dengan noise atau kebisingan. Deduksi digital adalah kemampuan untuk menyaring noise tersebut menjadi sinyal atau informasi berharga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal komen, dan terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Bye bye.